Sejarah membuktikan bahwa hingga saat ini Islam mempunyai banyak sekali golongan, terutama pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mulai muncul gerakan dan golongan yang mempunyai perbedaan dalam masalah akidah. Ini adalah fakta yang tidak dapat kita tolak, karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang akan masuk surga. Mereka itu adalah Al-Jamaah. Dari Auf bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 70 di neraka. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan itu di neraka dan yang satu di surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu di surga dan yang 72 golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, ada sebuah kesimpulan hukum bahwa semua golongan yang ada akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Al-Jamaah. Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Al-Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan para ulama dalam mengamalkan syariat Islam. Umat yang tidak keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta apa saja yang dianggap baik dan dilakukan oleh seluruh sahabat tanpa kecuali. Makna ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang Al-Jamaah. Beliau mengatakan, siapa saja yang berpegang kepadaku, sunnahku, dan para sahabatku, apa saja yang dianggap baik dan dilakukan oleh sahabatku. Hendaknya setiap muslim bersatu dan berkumpul dalam petunjuk para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, tanpa dibatasi oleh sikap fanatisme golongan, tidak terbatas oleh keanggotaan ormas, partai, atau organisasi apapun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Berbagai aliran atau kelompok sesat yang memakai atribut dan nama-nama Islam sesungguhnya memiliki potensi lebih besar dalam menghancurkan akidah umat Islam. Bila berkaca dari pengalaman sejarah di negeri ini, maka hal tersebut memang benar adanya. Pada dekade 1960-an, masyarakat kita pernah dihebohkan dengan kemunculan kelompok yang menamakan dirinya dengan Islam murni alias Islam Jamaah. Dari namanya saja sudah terdengar begitu indah, namun kelompok ini memiliki paham yang justru menyimpang dari ajaran Islam. Salah satunya mengkafirkan muslim yang berada di luar mereka, sekalipun itu adalah keluarga sendiri. Dalam ilmu akidah, paham ini dikenal dengan istilah takfir. Tak hanya itu, mereka juga menganggap umat Islam yang bukan satu golongan dengan mereka sebagai najis. Jika ada orang di luar melakukan sholat di masjid milik mereka, maka bekas tempat sholatnya akan dipel karena dianggap sudah tidak suci lagi. Selain itu, kelompok ini juga mengharamkan anggotanya belajar Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis kepada ulama lain. Pada masa Orde Baru, Islam Jamaah dibubarkan pemerintah karena dinilai menimbulkan keresahan di kalangan umat.
Namun, sisa-sisa kelompok ini belakangan bereinkarnasi lagi dengan nama baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah keputusan bahwa suatu paham atau aliran keagamaan yang memakai atribut Islam dapat dinyatakan sesat apabila mereka melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah disepakati oleh para ulama. Di antaranya adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas dan kebenaran isi Al-Quran yang beredar saat ini, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kepada kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, melecehkan para sahabat yang sudah jelas-jelas mereka sebagai ahli surga, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, mengkafirkan sesama muslim, dan merubah isi Al-Quran. Ajaib memang pemahaman berbagai kelompok Islam masa kini.